Halo Sobat Prima, berjumpa lagi dengan saya Firtanto Didi Kuntoro. Dalam kesempatan ini saya akan menemani teman-teman semuanya ya dengan webinar dengan tema Seni Bernegosiasi dan Membangun Kepercayaan. Sudah bersama dengan saya, siapakah beliau gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan lebih dalam lagi terkait dengan profil beliau gitu ya. Oke, silahkan Bapak. Oke, semangat pagi Sobat Prima. Jadi perkenalkan, nama saya bernama Ricky Setiawan. Dan hari ini di profesi saya hari ini sebagai Commercial General Manager dari PT Indospring Tbk gitu ya. Dan mungkin perkenalan sedikit mengenai saya. Jadi saya mulai bergabung di Indospring ini mulai tahun 2013. Sehingga kalau bicara Oktober ini, per 1 Oktober 2013 saya bergabung di PT Indospring, Pak. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-11 saya bergabung dengan PT Indospring Tbk. Dan untuk rekan-rekan pahami gitu ya, bahwa hari ini mungkin saya berada di posisi Commercial General Manager gitu. Tetapi background saya sebenarnya bukan orang sales, Pak. Jadi background saya adalah saya mengambil S1-nya teknik mesin. Kemudian saya beruntung mendapat beasiswa S2, saya mengambil S2-nya teknik mekatronika gitu. Jadi background saya adalah murni teknik mesin gitu kan ya. Luar biasa. Dan pekerjaan pertama saya adalah di maintenance selama 3 tahun gitu, 2010-2013. Nah, per 2013 ini saya ingin mencoba tantangan baru sehingga masuklah saya di PT Indospring Tbk. Dan tahun 2013 waktu itu saya masuk sebagai MT di bagian asisten manajer untuk ekspor. Waktu itu saya mungkin nggak tahu MT ini apa gitu ya, tapi awal saya masuk, saya mulai bergabungnya di bagian ekspor, di sales ekspor gitu kan ya. Waktu berjalan, kemudian banyak tantangan-tantangan, kemudian saya mencoba produk baru, proses baru yaitu business development. Kemudian kira-kira periode 2017 mungkin ya atau 2015 saya mendapat kesempatan menjadi manajer sales gitu. Dan waktu berjalan sampai akhirnya di tahun 2022 yang kemarin saya menempati posisi yang baru di Commercial General Manager. Jadi mungkin ini membuat gambaran baru untuk rekan-rekan khususnya Sobat Prima bahwa terlepas dari apapun background rekan-rekan khususnya di edukasi, tetapi asalkan kita mau belajar kita pasti bisa Pak di posisi yang kita geluti atau yang kita semangati hari ini. Mungkin itu Pak pembukaan dari saya. Oke, luar biasa ya Sobat Prima ya. Dari background kuliah yang berbeda sekali Pak ya dengan dunia komersil, tapi beliau bisa bisa masuk dengan begitu luar biasanya gitu ya sampai dengan posisi saat ini menjadi seorang general manager gitu ya Pak ya. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman ya. Jadi bagaimana sih beliau itu bisa menjadikan komunikasi tentunya ya. Betul. Sehingga beliau ini bisa benar-benar terjun gitu ya di dalam dunia komersil gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, seberapa penting sih komunikasi itu dibutuhkan gitu ya? Apalagi dengan background yang berbeda untuk menggeluti sebuah pekerjaan gitu Pak. Betul. Tentu kalau kita bicara komunikasi ya Pak Tanto, tentu teman-teman harus sadar setiap hari basically kita itu pasti berkomunikasi gitu kan ya. Mulai dari kita buka mata, bangun, kita pasti mengenal kata komunikasi gitu. Karena basically sebuah kata komunikasi itu adalah kita ingin menyampaikan maksud pesan kita ke orang lain gitu kan ya. Dan kata kuncinya adalah orang yang kita ajak bicara atau yang kita ingin sampaikan pesan itu bisa menerima. Sehingga kalau kita bicara komunikasi pun harusnya semua kita pasti perlu. Karena terlepas hari ini kita di lingkungan intra departemen kita, antar departemen ataupun kita dengan customer. Jadi jangan dibayangkan yang bisa komunikasi atau perlu komunikasi itu hanya orang-orang sales. Enggak. Karena apapun di pekerjaan kita, rekan-rekan Sobat Prima, pasti kita perlu namanya komunikasi. Jadi kalau bicara komunikasi penting nggak? Penting. Karena apapun itu kita kan perlu menyampaikan suatu maksud atau pesan kita. Dan pastikan pesan itu tersampaikan sehingga menjadi namanya komunikasi. Jadi terlepas dimanapun rekan-rekan berada, di keseharian apapun, di pekerjaan, di lingkungan kecil, pasti tetap perlu yang dinamakan dengan komunikasi itu. Jadi jangan dibayangkan komunikasi itu kompleks, tetapi ya bicara ini pun sebenarnya kita sedang melakukan suatu komunikasi. Supaya rekan-rekan mengerti apa yang dimaksud oleh sang pembicaranya. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Daging semua ya Sobat Prima ya. Wah, terima kasih Pak Ricky. Oke, kemudian Pak Ricky di dalam sebuah negosiasi ya, ini kita bergeser ke temanya, ke negosiasi. Biasanya kan kita mengenal istilah win-win solution gitu ya. Nah, itu mungkin bisa di-share ke kami Pak, ke kita semuanya. Apa sih sebenarnya Pak istilah win-win solution itu Pak? Oke,
Jadi tadi sempat Pak Tanto menjelaskan negosiasi gitu kan. Sebenarnya negosiasi itu apa sih gitu ya? Mungkin rekan-rekan juga perlu tahu. Komunikasi, negosiasi itu saling melengkapi gitu ya. Kalau tadi kita bicara komunikasi itu adalah menyampaikan maksud pesan kita ke pihak yang kita ingin sampaikan gitu ya. Kalau negosiasi tentu perpanjangan dari negosiasi dari komunikasi itu sendiri. Karena terlepas komunikasi itu kan pasti ada pesan atau maksud yang ingin kami sampaikan atau kita sampaikan. Nah, negosiasi ini adalah supaya pesan atau maksud yang kita sampaikan itu bisa terakomodir oleh sang pendengar. Nah, maka setelah itu negosiasi ini menjadi penting adalah menciptakan suatu win-win atau komunikasi atau pesan yang kita ingin sampaikan itu harapannya adalah hasilnya saya menang, Anda juga menang. Nah, makanya ada namanya win-win solution. Meskipun di prakteknya pasti rekan-rekan akan banyak jumpai kata-kata win-win solution itu kadang-kadang di eksekusinya tidak semudah itu. Tetapi bagaimana ini yang selalu menjadi menarik adalah kita bisa mengadakan sebuah negosiasi, bahasanya win-win. Tetapi artinya adalah kita lebih menang lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi kalau di suatu timbangan gitu ya, win-nya kita lebih banyak. Tetapi bagaimana ini yang menjadi seni supaya sang teman negosiasi kita itu tetap merasa dia menang loh. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita ini yang lebih menang lebih banyak. Ini yang menjadi penting. Jadi istilah win-win itu ya tentu supaya negosiasi ini berjalan mudah, message ini kan harus tersampaikan dan sang pendengar itu merasa bahwa dia juga menang atas sebuah proposal dari kita. Nah, ini menjadi menarik. Bagaimana kita menciptakan kondisi supaya tetap seolah-olah menang bersama, tetapi in the real life kita itu sebenarnya menang lebih banyak. Nah, itu gimana Pak itu Pak? Nah, sejauh ini? Tentu ya kalau kita mau bernegosiasi gitu ya rekan-rekan, tentu tidak datang langsung kita bicara negosiasi kan gitu. Pasti sebelum negosiasi kita menciptakan atau menyiapkan semua data-datanya. Kalau teman-teman bahasanya negosiasi, tentu kan ingin teman-teman menyampaikan sebuah pesan, maksud tertentu yang teman-teman ingin ini berhasil atau mau kita bisa menjadi mau yang akan diturutin. Nah, kata kuncinya adalah ingin menciptakan win-win, tentu data atau faktual datanya harus lengkap dulu. Tentu nggak mudah kalau ingin meyakinkan rekan bicara kita, tetapi kita datanya nggak lengkap. Dan tentu kita harus memahami situasional rekan bicara kita ini apa sih yang dihadapi, dan kira-kira proposal yang kita bawa ini nanti feedback dari rekan yang kita ajak diskusi ini seperti apa? Jadi kumpulan data, kumpulan lingkungan, baik lingkungan dari sudut pandang kita, dan menjadi penting adalah kita hari ini akhir-akhir ini sering dengar yang namanya POV, point of view gitu kan. Itu menjadi penting. Jangan melihat sudut pandang hanya dari sisi kita aja. Kita juga bermain peran bagaimana menjadi dia, gitu kan ya. Kalau kita jadi dia, kira-kira mau nggak dengan proposal dari kita? Ini yang menjadi penting. Sehingga kenapa kok kumpulan datanya harus banyak? Sehingga dari kumpulan data yang banyak ini kita bisa membawa atau mengarahkan rekan bicara kita supaya seolah-olah ngikut rule kita. Tapi kalau kita nggak menguasai datanya dan nggak menguasai sudut pandangnya dia, akan jadi susah, gitu kan ya. Nah, di prakteknya ini yang menjadi menarik, dan kadang-kadang rekan-rekan yang sering dilupakan adalah negosiasi langsung berangkat, gitu kan ya. Kumpulan datanya belum lengkap Pak Tanto, gitu kan. Tapi ya. Sudah langsung mau propose, gitu kan ya. Itu jelas akan menghasilkan negosiasi yang gagal, atau kalau enggak ya kita akan kalah, gitu kan ya. Karena pada awalnya rekan-rekan langsung berharap saya mau mengajukan A, gitu kan ya. Pertanyaannya, selengkap apa data kita perihal A, gitu kan ya. Jadi kata kuncinya untuk melakukan bernegosiasi, ciptakan kumpulan data yang lengkap. Setelah itu lihatlah sudut pandang dari sisi dia, sehingga kita bisa bermain peran dulu. Kira-kira kalau kita menciptakan ini proposal A, kira-kira dia akan jawab apa? Ini pun kita sudah siapkan jawabannya. Sehingga yaitu tadi jawaban disiapkan dari kumpulan data. Sehingga kumpulan data itu yang akan menciptakan sebuah negosiasi kita lebih utuh. Sehingga kita bisa meyakinkan lawan bicara kita. Seperti itu mungkin. Penjelasannya saya kepanjangan kayaknya gitu ya. Luar biasa Pak Riki. Jadi memang kumpulan data itu harus disiapkan dulu ya Pak. Betul, ya. Sebelum kumpulan kita data harus disiapkan dulu. Bernegosiasi gitu ya. Apalagi kalau cuma modal bondo nekat gitu Pak ya. Bondo nekat tentu sangat berat gitu kan ya. Memang anak Surabaya tagline-nya bonek gitu kan ya. Tetapi di dalam negosiasi bonek saja nggak cukup. Bonek plus data gitu kan. Nah kira-kira nih Pak, itu membutuhkan apa ya, jam terbang yang tinggi atau mungkin
mungkin membutuhkan kepekaan tertentu gitu Pak ya. Mungkin ada banyak teman-teman yang belum masuk lama di dunia komersil dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak? Jadi gini, tadi saya tekankan gitu, yang namanya komunikasi, negosiasi gitu, jangan dibayangkan selalu, oh ini image-nya teman-teman komersial. Enggak, gitu kan ya. Jadi dimanapun rekan-rekan Sobat Prima hari ini berada gitu ya, di departemen apapun, pasti perlu yang namanya negosiasi. Dan tadi sempat ditanyakan, Pak, apakah butuh jam terbang? Tentu perlu, gitu kan ya. Dan yang menjadi kata kunci adalah ketika teman-teman di suatu tempat gitu kan ya, jangan pernah merasa kok kerjaan saya lebih banyak gitu ya. Kok saya seperti mengerjakan lebih banyak dari yang dikerjakan teman-temannya. Karena sadar nggak sadar, sebenarnya rekan-rekan artinya mendapatkan informasi atau kumpulan data yang lebih banyak. Setelah itu tentu di dalam suatu departemen gitu ya, intra departemen, pasti ada yang namanya figur atau yang senior. Dan ya kita tahu lah ya, namanya di departemen itu pasti ada yang tokoh protagonis, tokoh antagonis. Ada yang suka ngajari, ada yang juga nggak suka ngajari. Kita carilah figur yang kita bisa jadikan benchmark, gitu kan ya. Nah, menempellah dengan figur itu. Dan kata-kata menempel ini kan bias. Menempel ini biasanya nanti karena mendekat dengan suatu atasan atau rekan kerja yang senior, kadang-kadang sadar nggak sadar mereka akan memberi kita kerjaan yang mungkin tambahan kerjaan yang mungkin dirasa bukan job desk kita awalnya, tetapi sebenarnya ini yang justru kesempatan gitu kan ya. Dan yakinlah rekan-rekan, ketika rekan-rekan hari ini mengerjakan sesuatu yang kelihatannya lebih besar dari job desk-nya, kok dulu waktu dijelaskan di awal nggak seperti ini, itu adalah momentum sebenarnya. Momentum teman-teman dapat kumpulan data yang tadi saya sampaikan dan pengalamannya. Yang kedua adalah menempel dengan atasan atau rekan kerja yang senior. Kita ikutin bagaimana dia ketika meyakinkan rekan kerja yang lain atau meyakinkan antar departemen. Nah, satu masa ketika kita kumpulan data dan mental juga sudah siap, tadi boneknya menjadi penting gitu kan ya. Karena kumpulan data saja nggak cukup kalau tidak punya keberanian gitu ya. Nah, keberaniannya itu ketika sudah mencapai suatu fase yang kita merasa saya sudah siap, itu boleh disampaikan ke rekannya, Pak, Bu, boleh nggak lain kali ketika menjelaskan, ya coba dulu di meeting CFT kecil gitu kan ya. Biar saya yang mengkondak sebuah meeting, biar saya yang mengkondak sebuah negosiasi untuk meyakinkan departemen ini. Paling mudah di trial dulu. Dan yakinlah namanya orang mencoba, rekan-rekan, nggak selalu mencoba itu langsung benar. Tetapi jangan pernah takut salah. Itu dulu kata-kata yang sering diucapkan oleh senior saya. Salah itu jangan takut. Yang masalah itu adalah sudah tahu salah tapi kita ulangin terus, itu yang bermasalah kan gitu. Tetapi kata kuncinya adalah jangan takut untuk mencoba dan menempel dengan atasan atau rekan kerja yang kiranya menjadi suatu panutan lah. Role model gitu Pak. Role model gitu, role model. Nah, nanti nggak ada salahnya kalau misalnya di intra departemen, antar departemen sudah familiar, kita coba naik kelas. Misalnya ada momen-momen antar SBU misalnya. Itu boleh dicoba gitu ya. Karena saya yakin orang berkata-kata komunikasi dan negosiasi itu butuh jam terbang. Karena kadang-kadang kalau antar intra departemen, karena KPI-nya sama-sama company kan gitu. Tetapi kalau nanti ketemunya benar-benar antar SBU misalnya, itu kan sudah membawa SBU, itu menjadi pembelajaran yang baik gitu kan ya. Sampai di masa yang kita siap, pasti atasan itu akan melihat lah. Ketika satu masa kita ini dirasa udah siap, kita akan nanti diberi kepercayaan untuk kita bisa ke customer. Dan yakinlah para atasan di Indoprima ini tidak pernah plan to fail. Kalau kita sudah berani ngajak rekan-rekan ketemu dengan customer gitu ya, pasti kita ini plan to succeed. Nggak mungkin kita berani membawa tim, rekan, anak buah gitu ya, tapi untuk plan to fail, nggak mungkin. Nah, itulah momentum untuk belajar. Pertama mungkin atasannya yang lebih banyak ngomong. Itu kan sebenarnya rekan-rekan atasan, rekan-rekan itu kan memberikan contoh. Gini loh caranya. Besok-besok mungkin Anda yang disuruh menjelaskan gitu kan dia. Nah, itu kesempatan, jangan pernah takut. Gitu kan dia. Nanti tiba pada saatnya berangkat sendiri. Nah, ini yang menjadi momentum. Karena pernah ada kata pepatah kalau kita naik mobil gitu ya, Pak. Kadang-kadang kalau nunut itu kan gampang menuju tujuannya, akan menjadi bingung kalau kita nyetir mobil sendiri. Tapi ketika kita belajar sendiri di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu sebenarnya kita akan suatu percepatan seperti itu.
Oke. Mungkin gitu kurang Oke, lebihnya. luar biasa ya. Jadi bisa dicatat ya Sobat Prima, jadi role model gitu ya. Betul. Selain mengumpulkan data, baru setelah itu nanti adalah boneknya dipakai. Bonek, Ya. role model, data-data tetap dikoleksi gitu kan ya, seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Riki. Kemudian Pak Riki, ketika kita sudah ketemu yang tadi win-win solution gitu ya, sudah ketemu kesepakatan gitu ya dengan mitra kita, dengan customer, dengan rekan kerja ataupun dengan semualah gitu ya. Itu bagaimana sih Pak kita bisa mempertahankan kepercayaan mereka gitu ya, dan juga supaya kita bisa mempertahankan hubungan jangka panjang itu lebih baik gitu Pak. Itu bagaimana Pak caranya? Jadi gini, ketika memulai sebuah negosiasi, komunikasi gitu kan ya, saya selalu percaya dengan satu hal gitu, apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai gitu kan ya. Oke. Niat kita kan baik gitu kan ya. Jadi itu harus dipasang dulu di dalam image kita gitu kan ya. Dan namanya sebuah komunikasi atau negosiasi itu adalah kayak pertandingan, itu pertandingan jangka panjang. Kalau orang lari ini larinya kita maraton. Kalau kita bicara war ya kayak Avenger gitu. Ini Infinite War gitu kan ya. Jadi jangan pernah merasa saya harus menang di semua pertandingan. Idealnya memang seperti itu. Betul. Tetapi tadi pertanyaannya adalah bagaimana ini supaya bisa sustain kan, seperti itu. Padahal bisnis itu kan tentu kita jualan nggak hari ini saya jual besok selesai kan, nggak. Hari ini saya bisa naik harga, besok harus naik harga lagi atau enggak. Nah, kata kuncinya adalah kita harus bisa melihat atau mengatur kira-kira pertandingan ini mau seperti apa. Jadi apakah hari ini kita tadi seolah-olah dia menang dikit, saya kalah sedikit, tetapi nextnya saya akan naik banyak. Jadi kita harus bisa memposisikan diri bahwa kita ini enggak harus loh menang saat ini saja. Karena apa? Span memandangnya harus panjang. Harus panjang. Span memandang yang panjang ini yang membuat kita melihat atau mengcapture suatu masalahnya ini lebih utuh. Kalau hari ini spannya lebih panjang, sehingga kita bisa membagi kemenangannya ini mau dibagi seperti apa. Dan kata kuncinya adalah apapun hubungan itu kan harus digali dengan yang baik. Nah, kalau hari ini kita menciptakan suatu kondisi yang dia kalah telak, itu pasti sudah dimulai dengan nggak nyaman. Nggak nyaman. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah ya kita tetap harus nabur kebaikan gitu kan ya. Nabur kebaikan supaya kita menuai. Tapi kebaikannya itu kan seperti apa Pak? Oh dia kan musuh. Ingat, kita itu kan di dalam dunia ini nggak ada musuh atau kawan abadi. Semua itu kan hanya masalah waktu saja, gitu kan ya. Sehingga tadi saya menyampaikan span memandangnya yang panjang. Jadikan ini adalah sebuah infinite war, sehingga kita bisa membagi pola-pola kemenangan kita, sehingga kita bisa melihat, oh saya menangnya masih panjang kok, gitu kan ya. Saya hari ini kalah dikit, tapi saya kedepannya saya mau range lebih kok, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, oke Pak Riki. Kemudian selanjutnya Pak, mungkin nih teman-teman di rumah, sahabat Prima gitu ya, ingin mendengar nih Pak, mungkin selama ini tidak selalu mulus gitu Pak. Oh iya, bernegosiasi mesti ada, ya mungkin ketika maju mundur lagi, maju lagi mundur lagi. Mungkin juga beberapa kali baru bisa goal gitu Pak ya, kesepakatan tadi. Nah, bisa nggak Pak Riki sedikit menceritakan pengalaman-pengalaman ataupun tantangan-tantangan sulit gitu ya ketika menjalin komunikasi negosiasi itu dengan customer gitu. Betul. Jadi benar yang saya sampaikan ini kan seolah-olah pasti rekan-rekan Prima melihat indah gitu kan. Iya, betul. Tetapi real life-nya pasti nggak seindah yang kita bahas ini. Ini kan kebetulan saya sudah di akhir, saya bisa cerita yang belakang gitu kan ya. Tetapi satu yang pasti adalah kalau kita bicara sharing gitu kan ya. Kalau orang sales itu apa sih? Misalnya orang sales itu apa sih KPI utamanya? Yang pertama itu jualan. Yang kedua adalah kalau orang jual dengan harga murah itu semua orang juga bisa Pak. Yang susah itu adalah jualan dengan harga yang mahal dan itu continue. Nah itu kan susah, gitu kan ya. Karena di dalam seiring perjalanannya kompetitor ini kan selalu ada. Kan kita harus bisa menjanjikan atau menyajikan suatu data yang bagaimana kita bisa jualan harganya tetap segini, tetapi volumenya juga tetap segini, kita tetap mau tumbuh, tapi harganya kita tetap mahal. Itu kan menjadi unik. Tetapi apakah pernah gagal? Ya pernah. Jangan dibayangkan kalau negosiasi di sales itu selesai 1-2 kali ketemu. Saya pernah satu masa ya rekan-rekan, kita mau masuk ke sebut saja lah industri, misalnya kita hari ini main customer kita misalnya A dan B. Gitu kan ya, boleh nyebut merek lah ini. Nggak apa-apa Pak. Boleh ya. Misal main customer kita kalau Spring ya, Indospring kan produksi spring ya rekan-rekan. Main customer kita adalah jelas logo 3 berlian karena Mitsubishi gitu kan. Karena Indospring hari ini PE-nya dengan Mitsubishi. Yang menjadi susah adalah ketika kita masuk yang bukan itu gitu kan. Nah, apakah diskusi ini cukup 1 bulan, 2 bulan? Enggak. Satu masa kita mau masuk ke model namanya Isuzu Traga gitu kan ya.
Instruktur telaga ini model pickup. Oke. Untuk masuk ke ini, diskusi kita berapa tahun? Kalau di total itu 5 tahun, 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun, kita Luar baru bisa biasa. masuk gitu kan ya. Oke. Maju nggak hanya dengan harga, dengan produk, dengan komersial, kita sering datang gitu kan ya. Oke. Tetapi bayangkan rekan-rekan Prima, semisal Sobat Prima melihat pandangannya ini, waduh saya udah kalah nih 1 tahun. Iya. Karena saya sudah negosiasi 3 bulan, saya udah negosiasi kok nggak goal-goal, saya mundur misalnya. Kan pasti nggak akan terjadi gitu kan ya. Tetapi ya, karena tadi yang saya tadi kata kuncinya adalah span memandangnya harus panjang. Oke. Karena kumpulan datanya ada. Karena saya merasa hari ini semua orang mengutamakan namanya sustainability. Hari ini suppliernya cuma 1 gitu kan ya. Iya. Indospring datang membawa sebuah informasi bahwa kita akan menjadi supplier yang kedua. Oke. Hari ini semua nggak boleh satu supplier, single supplier. Nah ini yang kita masukin, tapi nggak mudah. Yaitu yang kita masuk tidak hanya lewat harga saja nggak mudah. Logikanya kalau mau masuk kan harga murah, Iya. nggak bisa. Buktinya 5 tahun baru masuk kok. Berarti kan bukan hanya isu harga ini, Siap, gitu kan siap. ya. Tetapi kita mencoba masuk, kalah, mundur lagi, pulang. Tapi kita coba secara ramp up. Kalau hari ini misal yang maju misalnya di level staffnya, Ya. kemudian nggak bisa, kita coba asmennya gagal, kita coba manajernya. Jadi kita bawa masalah ini berjenjang. Oke. Kenapa kok nggak langsung atasannya misalnya? Kalau semua langsung dikerjakan atasannya, nanti rekan-rekan yang bawah itu nggak akan pernah tumbuh. Iya, iya. Mereka harus merasakan pertarungan yang sama, gitu Iya. kan ya. Auranya harus merasakan Ya, pertarungannya. Seni negosiasinya nggak ada. Betul. Gitu. Kalau langsung nanti diberesin sama atasan saya. Nanti yang Oke. padahal kita ini kan sedang ingin membangun lingkungan yang pintar semua. Betul. Nah, makanya itu harus dibikin berjenjang sampai kita pun juga ngajak Pak Wir waktu itu. Kita Oke. ngajak presiden kita juga meyakinkan gitu kan ya. Tetapi apakah itu semua langsung goal? Tidak. Yang menjadi kata kuncinya adalah endurance gitu ya. Kita harus konsisten gitu kan ya, persisten gitu kan ya. Dan endurance kita seperti apa? Sekali lagi, ngelihatnya harus panjang. Data kali ini saya maju nggak berhasil, saya cari lagi data yang lain gitu kan ya. Karena sekali lagi kita merasa pasti ini peluang kok gitu kan ya. Hanya mungkin kita sendiri merasa belum bisa karena kita melihatnya hanya sepotong ini aja gitu kan ya. Makanya kita harus cari teman yang banyak, cari kumpulan data yang banyak, terus maju lagi, dinegosiasikan lagi dengan atasannya, berdiskusi juga dengan ya namanya teman-teman supplier kan kita bisa jadi kita nggak pernah merasa bahwa namanya supplier yang lain itu kayak kompetitor, enggak. Oke. Kita semua adalah partner yang kita ini sedang berlomba dalam karung yang sama gitu kan ya. Tapi ini adalah peluang, tinggal siapa yang paling endurance menurut kita yang paling nanti akan bertahan. Jadi ya kata kuncinya ya endurance itu tadi, endurance plus jangan pernah merasa bahwa saya hari ini gagal selamanya. Gitu kan ya. Itu tadi, orang salah itu nggak apa-apa. Jangan dipikir maju pasti langsung berhasil. Enggak loh. Ketika maju harga nggak mudah gitu kan ya. Ketika pernah kita menyajikan sebuah data sudah lengkap, sudah bawa atasan, tetap gagal. Ya pernah juga ya. Pernah juga gitu kan ya. Tapi kita selalu merasa enggak kok, pertarungannya ini belum selesai. Pertarungannya ini masih panjang gitu kan ya. Loh Pak, tapi kan ada duditnya. Gitu tadi. Kalau span kita memandangnya panjang, kan saya hanya kalah di kolom ini. Betul. Nanti saya akan cari penggantinya di sini. Gitu kan ya. Sehingga kita selalu nggak mau dibilang, oh Anda kalah. Nggak mau. Ini kayak main kalau di sepak bola home and away. Loh saya kalah di home 1-0, di away-nya saya main 2-0. Kan tetap yang menang kita. Gitu kan ya. Jadi analoginya itu yang seolah-olah kalah di satu sisi karena kita memandang span pertandingannya masih panjang. Itu yang membuat kita ya cari lagi datanya dan mungkin teman-temannya harus lebih dibanyakin. Teman-teman apa? Ya kalau kita hari ini bicara dengan customer ya teman-teman yang material, teman-teman supplier yang lain. Apa benar sih supplier yang lain juga nggak di-approve kenaikan harganya seperti itu, Pak? Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman Sobat Prima di rumah jangan lupa mencatat poin-poin penting ya dari Pak Riki ini sangat luar biasa. Gitu ya Pak. Kemudian Pak, menurut Pak Riki ini pandangan Bapak nih Pak, komunikasi gitu ya di dunia komersial di masa mendatang itu seperti apa Pak? Harapan-harapannya Pak Riki? Jadi gini, kita melihat ya hari ini kan sudah zaman internet. Zamannya generasi sudah milenial, Gen Z gitu kan ya. Gen Z. Artinya semua informasi itu sangat mudah didapatkan gitu kan ya. Nah, tentu
zaman saya sekolah dulu dengan zaman Pak Tanto sekolah, atau mungkin dengan zaman rekan-rekan Sobat Prima ini udah beda. Kalau zaman kita sekolah masih based on buku. Semua guru ngasih fotokopian gitu kan ya. Betul, Pak. Tapi kalau hari ini kan kayak misal anak saya gitu, zamannya udah beda. Artinya apa? Komunikasi itu adalah membutuhkan kecepatan, Pak. Oke. Dan jendela informasi zaman hari ini itu malah makin banyak. Dan rekan-rekan Sobat Prima nggak boleh kalah gitu kan ya. Karena hari ini tuh informasi itu cuma sejauh handphone kan gitu. Betul. Jadi kalau hari ini informasi yang sejauh handphone itu artinya teman bicara rekan-rekan atau teman bicara Sobat Prima pasti juga mendapatkan informasi yang sama kan. Oke. Jadi artinya saya berharap bahwa ya ini anak-anak yang generasi sekarang khususnya mereka ini kadang-kadang kan mencari informasi itu tidak pada tempatnya kan gitu. Padahal informasinya itu banyak. Nah sebenarnya ini adalah kesempatan kita karena zamannya ini sudah mendukung gitu kan. Katakanlah hari inilah mau cari informasi harga material steel, kita tinggal ngecek aja udah banyak gitu informasinya. Tetapi itu juga harus menjadi understanding. Artinya lawan bicara kita, teman yang mau kita ajak negosiasi, artinya kan akan potensi dong mendapatkan data yang sama. Sehingga apa winning value-nya kita? Apa itu, Pak? Sehingga kita harus mencari lain lagi apa yang kita relate-kan dengan produk kita. Karena pasti ada. Ya karena gini ya, kalau kita berbincang dengan sebuah bisnis gitu kan, kita harus punya namanya winning concept atau winning value-nya kita. Kalau kita bicara misalnya case Indospring misalnya gitu kan ya, kalau kita cari spring hari ini banyak gitu kan ya. Tetapi yang bisa bikin produksi spring dengan varian yang banyak, quantity yang besar dengan kurun waktu berturut-turut itu nggak mudah gitu kan ya. Dan juga kita bisa quick response gitu kan ya, sehingga kita karena informasinya udah sama taraf informasinya. Jadi harapan saya khususnya untuk rekan-rekan yang Sobat Prima ini adalah carilah informasi itu sebanyak-banyaknya. Jadi ini juga mengencourage gitu ya khususnya untuk rekan-rekan misalnya yang masih baru gitu. Kadang-kadang kan kita selalu ada di masa namanya masa probation, Pak. Masa probation itu yakinlah saya spesifik pernah menjadi masa probation. Tapi kan rekan-rekan belum pernah seperti saya. Tetapi ketika kita di masa probation, selalu kita itu merasa kayak kita ini sudah tahu semua. Waktunya sering dibuat nganggur lah gitu kan ya. Kadang nunggu kok jamnya pulang lama gitu kan ya. Padahal sebenarnya rekan-rekan Sobat Prima itu adalah momentum yang paling baik karena teman-teman belum ada suatu tanggung jawab yang ada due date-nya. Biasanya kan kalau masa-masa probation ini kita sering sebut dengan masa bulan madu. Di masa bulan madu ini adalah kesempatan teman-teman tuh belajar yang banyak, cari informasi yang banyak. Kalau bahasanya genba yang banyak, cek di plan yang banyak. Kalau di area manufaktur, carilah informasi yang banyak. Karena seperti hari ini kita itu kadang-kadang kan nggak bisa menangkap semua informasi dengan cepat. Tetapi kalau punya banyak teman, kita itu tahu bila mana menghadapi suatu kendala, masalah, kita itu minim harus angkat telepon ke siapa untuk bertanya, mencari tadi kumpulan data tadi. Sehingga di masa-masa yang dalam tanda kutip honeymoon ini, carilah informasi yang banyak. Dan jangan pernah merasa nganggur. Karena ketika merasa nganggur itu pasti salah, gitu kan ya. Karena sekali lagi kita selalu merasa sudah mengerti. Padahal ketika kita merasa sudah mengerti, di titik itu harusnya teman-teman merasa ada yang aneh. Karena yakinlah makin kita tahu itu makin kita nggak ngerti. Harusnya di fase itu teman-teman. Harusnya rekan-rekan di fase yang susah atau masih banyak yang belum ngerti. Karena sifatnya kita hidup ini kan belajar ya Pak. Jadi khususnya rekan-rekan yang Gen Z, Gen milenial ini mau disuruh belajar itu males. Padahal belajarnya itu mudah. Hanya sejauh handphone. Hanya sejauh laptop gitu kan ya. Hanya sejauh tablet. Kalian cari informasi yang banyak. Dan saya yakin semua informasi kita ini semua itu banyak kok di internet gitu kan ya. Hanya kita mau apa enggak. Karena itu tadi kita harus mau belajar lebih banyak untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Data yang lebih banyak menjadi backup data kita untuk bernegosiasi seperti itu. Luar biasa. Jadi hanya sebatas sejauh handphone gitu ya Pak. Sejauh handphone lah. Kalau kita hari ini kan pasti lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone gitu. Iya betul Pak. Gitu. Karena uangnya imaninya sudah di betul imani semuanya di handphone gitu kan. Baik Pak Riki. Tidak terasa ya Pak ya waktunya berjalan begitu cepat teman-teman semuanya Sobat Prima. Mungkin sebelum Pak Riki memberikan closing
closing gitu ya, mungkin saya ingin menanyakan yang terakhir nih Pak ya. Siap. Kira-kira nih Pak, pesan gitu ya dan saran gitu ya dari Pak Riki untuk para profesional yang nantinya akan terjun ke dunia komersil ataupun untuk teman-teman secara umum gitu ya, supaya dia bisa menjadikan negosiasi itu bisa benar-benar menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan sebagainya. Siap. Silakan Pak. Ya mungkin gini ya, sebuah pesan gitu ya. Kalau kita bicara komunikasi, negosiasi, rekan-rekan Sobat Prima jangan pernah merasa saya tidak bisa ngomong. Saya takut gitu kan ya. Nanti bagaimana atasan saya, rekan kerja saya bersikap. Image pikiran itu pasti ada lah. Karena sampai hari ini pun saya juga mengalami. Tetapi ada pepatah, kadang kita itu harus think positif gitu ya. Sehingga kalau rekan-rekan misalnya berpikir positif, biasanya yang positif itu yang terjadi. Betul. Tetapi kalau kalian terlalu negatif thinking, nah semakin banyak negatif thinking itu akan membuat kita semakin nggak berani melangkah, semakin nggak berani tanya, gitu kan ya. Dan ya pepatah malu bertanya sesat di jalan itu benar gitu kan ya. Kalau rekan-rekan masih junior gitu ya, masih baru, yakinlah rekan-rekan itu tidak kalah pintar dengan yang senior kok. Hanya kan rekan-rekan ini kalah pengalaman. Sehingga jangan pernah merasa minder. Gitu kan ya. Kadang-kadang apa yang terjadi di konsep negosiasi komunikasi itu kadang-kadang hanya permainan di pikiran kita gitu kan ya. Dan ya spesifik saya ingin mengencourage rekan-rekan gitu. Wong saya juga bukan anak sales gitu kan ya. Saya juga bukan anak ilmu komunikasi gitu kan ya. Saya murni ya pelajarannya ya teknik gitu kan ya. Kerja-kerjaannya ya hitung-hitungan gitu kan ya. Cuman tiba pada satu titik kondisi yang memaksa gitu kan ya. Kalau komersial ketemu banyak orang gitu kan. Kalau teknik ketemu mesin gitu kan ya. Dua-duanya itu ada uniknya sendiri-sendiri gitu kan ya. Tetapi kita merasa kalau basically orang itu pasti bisa ngomong kok. Pasti bisa bicara. Karena spesifik meskipun sependiamnya kita kan pasti punya circle yang kecil. Nah, circle yang kecil itu kita latih bicaranya. Jadi mungkin masukan saya jangan punya atau selalu berpikir positif dan sifatnya adalah rekan-rekan menaburlah yang baik, nanti pasti akan menuai yang baik entah itu kapan gitu kan ya. Jadi baiklah ke semua orang karena nanti one day teman-teman pasti akan butuh informasi dari orang-orang yang mungkin rekan-rekan nggak pernah sadar kalau orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang menjadi sangat penting di waktu yang akan datang gitu. Jadi ya tetap semangat dan jangan pernah punya pikiran yang negatif, lebih ke arah positive thinking seperti itu. Oke, luar biasa ya saran dan sekaligus closing tadi ya Pak ya dari Pak Riki untuk sahabat Prima di rumah gitu ya. Tidak terasa Pak Riki dan teman-teman semuanya Sobat Prima bahwasanya waktu ya yang mengharuskan kita untuk berpisah gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak sama-sama sharing-sharingnya yang luar biasa ya. Mungkin di lain waktu kita bisa dengan Pak Riki lagi gitu ya untuk membedah lebih dalam lagi gitu ya tentang komunikasi dan tentang negosiasi gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya Sobat Prima, bulan depan kita juga akan ada banyak sekali gitu ya event-event webinar dan bedah buku gitu ya yang mungkin nanti bisa teman-teman semuanya pantengin di IG Indo Prima, di TikTok maupun di YouTube gitu ya. Kita semua sudah ada Pak media komunikasi Indo Prima Group gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti pantengin terus gitu ya update-update di sosial media kami gitu ya. Saya Firtanto Didi Kuntoro mohon pamit undur diri jika ada salah dan perkataan perbuatan gitu ya. Siap, saya dengan Riki Setiawan. Terima kasih buat rekan-rekan Sobat Prima semua. Oke, terima kasih Sobat Prima. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye, thank you. Bye-bye.